Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan sekarang kita akan kembali lagi ke meme coin. So overall, mulai membaik ya. Beberapa memes terutama beberapa hari ke belakang performanya lumayan ya. Bahkan kayak PP itu kemarin sempat ngepam sebesar 6,37% ya. Dan ya recovery yang not bad. Kalau kita dari week terendah sampai ke harga running sekarang tuh sudah mencapai 62% ya. Nah ini dia ya. Memang memes seperti ini sifatnya ya. Mereka kalau ngepamnya signifikan, ngedamnya signifikan ya. Nggak main-main nih. Dari week tertinggi di Desember sampai week terendah itu minus 81% gitu ya. Ya makanya kenapa kita TP di meme coins itu sangat penting ya, kayak nih ya, garis-garis emas ini adalah SOP TP yang sudah keluar di PP begitu. Nah buat lo yang sudah TP kemarin di sini ya mungkin udah lebih lega begitu ya. Jadi hari ini kita akan bahas Shiba, PP ya dan Doge. Nah tapi sebelum kita masuk, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan selain dari itu gue harus ingatkan lagi, meme coins dan pre-sale itu udah otomatis bukan untuk para newbies, bukan untuk orang-orang yang mungkin kesannya kerasa tertinggal, begitu, ketinggalan market begitu ya. Wah bang, gua telat nih, gua baru sadar kripto itu 2024 gitu, atau baru banget bang 2025. Udah bang, gue hajar aja semua pakai memes ya bang, biar cepet kaya. Ya seperti yang gue bilang tadi ya, memes tuh volatile ya, ke atasnya bisa cepet, turunnya juga bisa cepet. Begitu ya, saat BTC koreksi 20, 30, memes tuh bisa 80, 90 dan seterusnya. Begitu. Nah jadi yang pertama yang gue harus ingatkan lagi, memes dan presale yang pasti bukanlah untuk para newbies ya. Dan kita harus sadar juga ya, terutama untuk presale itu even lebih tinggi lagi secara resiko. Dan ya, presale itu nggak semua berhasil sampai listing. Itu banyak juga presale yang mati di tengah-tengah. Begitu. Nah maka dari itu ya kita harus pintar-pintar dalam alokasinya. Gitu. Kita mitigasi resiko dari memes dan presale itu dengan alokasinya jangan kegedean. Begitu. Ya kan kita sudah sering bahas ya aturan 70-30 begitu. Nah 30% ini lu boleh berkreasi lah, lu boleh, bang gue ini aja deh, gue altcoinsnya pengen yang lebih konservatif misalkan, gue pengennya yang udahlah, yang udah terbukti aja, ada utility-nya, banyak yang pakai, misalkan BNB begitu ya, atau misalkan oh XRP bang, sekarang bagus bang, kan lu bilang nih XRP dulu permasalahan terbesarnya adalah kasusnya dengan SEC, sekarang kan udah beres tuh bang, berarti secara fundamental makin mantap, ya boleh ya. Nah, lu boleh seperti itu. Nah, itu untuk yang altcoins yang tipe-tipe seperti itu, yang fundamentalnya lebih jelas, utility-nya lebih jelas. Nah, itu boleh lebih besar gitu. Misalkan makan sampai 10% atau 15% dari bagian yang si alts, kan 70-30 nih. Ya, misalkan lu pegang BNB, XRP, Solana. Nah, itu makan sampai 15-20% itu nggak masalah begitu. Tapi kalau meme coins itu maksimum keseluruhan ya, bukan satu meme, tapi semua porto meme coins lo dan presale itu maksimum 10% gitu. Dan udah jelas ya, untuk kalau sampai lo tertarik untuk presale pun itu makan dari bagian memes begitu ya. Jadi gini, kita harus ingat ya, meme coins itu still part of altcoins. Nah ini mungkin banyak yang nggak tahu ya etimologi dari altcoins ya. Altcoins itu adalah alternative coins. Artinya semua koin, token apapun yang di luar dari Bitcoin itu disebutnya sebagai altcoins. Nah, tapi mungkin ada kayak subgenre lagi. Memes itu masuk ke subgenre dari alts, tapi dia still alts. Jadi waktu gue bilang 70-30, kemarin masih ada yang bingung kayaknya. Oh bang, kok ada 10% lagi memes, itu masuk kemana? Itu masuk makan ke yang bagian alts. Begitu ya. Dan tentunya ya, ini cara paling simpelnya untuk menjaga resiko adalah lu tinggal mainin persentasenya. 70-30 itu tuh adalah base-nya. Begitu, itu base-nya. Tapi sama lu nanti kalau mau diubah-ubah lagi, misalkan bang, gak deh bang, gue pengennya BTC-nya 80 aja bang, atau 90, gue pengen lebih konservatif lagi. Itu boleh-boleh aja. Begitu ya. Atau misalkan bang, gue nih 30%-nya, alts-nya gue pengen gini aja bang, yang blue chips-nya lah gitu, yang kayak kasarnya yang ada utility-nya, yang fundamentalnya jelas, gede bang ya, kalau bisa 25%-nya berarti berarti kayak kalau ada 70-30, 25%-nya alts yang punya utility, 5% gue spekulasi dikit lah di memes. Nah itu boleh ya, itu terserah lu. Yang 30% itu boleh dioprek-oprek, tapi gue sangat tidak menyarankan untuk mengubah signifikan si BTC paling mentok di 60%.
begitu. Kalau sampai lu lebih kecil lagi daripada 60%, nah lu meresikokan fondasi dari portofolio lu, begitu. Nah itu yang harus selalu kita ingat, dan itu yang selalu gue tekankan di setiap kali pembahasan meme coins, begitu. Karena orang tuh kadang-kadang suka punya mentalitas cacing-cacing naga-naga kalau udah meme coins. Nah ya pas waktu belum jadi cacingnya semangat, ayo kita siap cacing-cacing naga-naga. Waktu jadi cacing, aduh bang gimana bang, cacing gue nih hancur portonya. Nah seperti itu. Jadi kadang-kadang kita tuh cuma gagah kalau lagi belum minus. Kalau udah minus nangis-nangis. Nah itu nggak bisa seperti itu ya. Jadi makanya sebelum amit-amit minus, jaga dulu resikonya gitu ya. Setelah lu bisa jaga resiko, lu mau subgenre apapun di market ya, dari ya market kripto ya lu bisa punya, asalkan tepat rasionya gitu ya. Oke, langsung aja masuk. Pertama kita ke PP ya. Untuk ke PP seperti yang gue sudah tadi ngomong sedikit di depan, ini dalam berapa ya? Cuma dalam 2 minggu lebih sehari ya. PP itu basically dari week terdalam sampai week tertinggi itu ngepump sampai 75%. Kalau ke harga running itu 61%. Gila ya. Nah, untuk PP sendiri dia kan baru reclaim nih ya, reclaim MA50. Nah, jadi ya untuk sekarang sebenarnya masih ada setup short sih ya. Untuk setup shortnya itu kemarin terjadi retest pertama atau rejection pertama di angka 0,000882. Nah, jadi untuk hari ini sebenarnya kita bisa nih ya, kita bisa limit posisi short di angka 0,000882 ya. Nah, apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50 ya. Nah, untuk posisi spotnya berarti ada MA50 lalu ada di angka 0,000779 dan di 0,000704 atau MA20 yang cukup dekat lah. Jadi gua hitungnya confluence ya. Next kita ke Shiba. Ini sorry gue salah urutan ya. Untuk Shiba kemarin nge-wake-nya gila nih padahal ya. Kalau kita lihat dari open sampai wake tertinggi itu nge-pump 13%. Tapi sayangnya melemah lagi dan cuma daily close-nya sedikit di atas dari MA50. Ya nggak apa-apa lah ya. Hari ini sudah terjadi retest pertama sebagai support sih di MA50. Kita lihat besok. Kalau besok daily close dia masih di atas dari MA50, kita ada potensi bisa buka posisi long ya. Nah, posisi longnya possible target TP-nya bisa mungkin di sini salah satunya ya. Di angka 0,001514 ya. Nah, tapi balik lagi ke spot dulu. Untuk spotnya ada di MA50, ada juga di 0,001339 dan di 0,001287 begitu. Yang sedang berkonfluence dengan MA20 juga ya. Next, Dogecoin. Untuk Dogecoin kemarin dia rally 2,25%. Untuk sekarang belum ada setup future sama sekali ya, karena belum terjadi retest lagi ke resisten maupun support. So langsung aja ke spot. Untuk spot ada di angka 0,1820 dan di angka MA20 plus yang terakhir di 0,17007 ya. Oke, itu kurang lebih update untuk meme coins-nya. Nah, selanjutnya kalau untuk pre-sale ya, untuk seleksi ini kita sudah pernah bahas dulu ya. Ini tuh sebenarnya semacam layer 2 untuk Solana ya. Mungkin kalau gambarannya tuh kayak kalau di Ethereum tuh dia punya Optimism, lalu juga punya dulu Matic ya, walaupun akhirnya Matic nggak jadi benar-benar layer 2 juga sih, jadi something of its own lah gitu ya. Lalu mungkin kalau sekarang tuh Arbitrum begitu. Nah, ini rencananya mau jadi kayak semacam itu untuk Solana. Tapi kalau gue lihat sekilas dari cara dia memperlihatkan projectnya lebih kayak ke meme coin sih begitu ya. Dan yang kedepannya mereka akan multi layer juga. Dan mereka mengklaim menjadi ini ya layer 2 pertama buat di Solana begitu ya. Walaupun sebenarnya Solana udah murah banget sih. Jadi gue gak ngerti sebenarnya buat dibikin layer 2 mau jadi semurah apa lagi gitu. Gak tahu sih ya. Nah, terus selain dari itu juga mereka tuh sudah pernah diaudit sama CoinSalt ya. Nah, CoinSalt ini mengaudit bahwa mereka menyatakan bahwa si seleksi ini nggak bisa nge-mint lagi, nggak bisa nge-blacklist, nggak bisa juga nge-honeypot, nggak bisa juga nge-set fee, dan dia juga nggak bisa kayaknya menghentikan trading lah, begitu kasarnya ya. Nah, tapi ya baik lagi ya, ini gue pernah dengar beberapa kali ada report dari para ya ada yang komen, ada beberapa yang report bahwa ini ada beberapa hal yang sedikit mengerikan nih gitu, ini sedikit bikin bikin takut nih mengenai si seleksi. Kau pelajari juga sedikit, ternyata ya benar ya ada beberapa hal yang ya sedikit menyeramkan lah begitu. Dan ya kita harus ingat lagi, ya gue udah pernah bahas juga dulu bahwa memang pre-sale ini resikonya signifikan lebih tinggi. Jangan kan ngomongin BTC ya, dengan alts aja ini signifikan lebih tinggi. Bahkan against memes,
Untuk presale ini lebih tinggi resikonya. Maka dari itu, yang gue udah bilang sangat penting untuk kita bisa menjaga alokasinya, jangan kegedean. Begitu, jangan sampai kita berpikir bahwa ini adalah semacam shortcut buat yang ketinggalan gitu. Ketinggalan 2022, pengen cepet, ikutan aja hajar presale. Enggak ya, dan gue pribadi tidak bisa menyarankan ya untuk orang-orang yang kasarnya itu masih belum profit di market gitu, masih telat masuk ke market tuh masih mungkin 2025 awal gitu ya. Wah, gue mau hajar pre-sale sama hajar memes. Gue sih sangat tidak menganjurkan seperti itu. Kenapa? Karena lu langsung pakai duit lu sendiri begitu. Nah, gue lebih suka orang-orang kalau mencoba untuk punya meme coins ya, punya pre-sale itu mungkin boleh dipertimbangkan kalau lu minimal sudah profit lu di market deh begitu. Jadi main portofolio lu lah gitu, yang 73 awal, yang 70-30 itu awalnya udah ada profit dulu begitu. Nah, udah ada profit dari portofolio lu, nah bolehlah sedikit dialokasikan ke memes begitu, maksimum 10% ya untuk jadi secara keseluruhan nih ya, keseluruhan portofolio kan 70-30 ya. Nah, ini banyak orang yang nggak tahu juga ya, meme coins itu tetap termasuk altcoins gitu. Nah, ini kadang-kadang buat yang baru-baru mungkin masih etimologinya masih nggak selaras ya sama yang udah lumayan lama di market, yang udah ya minimal yang udah lumayan beberapa kali itu tahu bahwa altcoins itu artinya alternative coins. Alternative against what? Against BTC. Jadi semua koin token yang di luar dari BTC itu adalah altcoins, termasuk meme. Meme ini mungkin masuknya seperti ke sub genre lah gitu kasarnya. Kalau lu rock tuh ada punk, ada emo, nah itu subnya begitu. Nah, jadi tetap dia itu masuk ke bagian 30% dari yang kita bahas 70-30 atau 60-40 begitu ya. Nah, dia ya maksimum ngambil ya 10% begitu. Kalau mau ikutan presale, nah dia makan dari memes, jangan makan dari yang lain begitu ya. Jadi kita harus sadar bahwa memang presale itu punya resiko seperti ini. This is not the first time kasarnya ada oh ini projectnya gimana nih bang, kayaknya ada masalah nih begitu ya, atau wah ini kayaknya nggak akan bisa listing nih atau apapun juga. Memang bisa seperti itu begitu. Dan kalau gue pribadi pre-sale itu I play it as a numbers game begitu. Ya udah, gue ikut misalkan ada 10 pre-sale ya, gue bagi jangan sampai nembus dari maksimum di porto gue begitu ya, maksimum cap dari untuk si pre-sale gue bagi misalkan 10, 2 mati 3 mati ya udah nggak apa-apa, sisanya dari yang lain ini ketutup lagi. Nah itu kalau gue sih seperti itu, dan dengan cara itu sih gue profit begitu. Nah, tapi baik lagi, kadang-kadang ada orang tuh yang sukanya bermain cacing-cacing naga-naga. Wah, ngapain dibagi-bagi banyak, pusing gua katanya. Udah hajar aja di satu. Ini antara gua jadi naga atau gua jadi cacing. Yang ngomong jadi naga cacing itu waktu di awal sih bisa gagah, tapi waktu udah kejadian ngejeprot minus, nangis-nangis. Nah, itu banyak tuh yang kayak gitu, ya. Nah, hati-hati jangan sampai seperti itu. Gua sudah ngomong kali-kali dan gue langsung udah ngomong di depan ya untuk jaga resiko seperti apa, detail di depan. Jadi kalau sampai masih berantakan ya nggak tahu juga kenapa bisa kayak begitu ya. Tapi intinya gue harap lo bisa memandangnya dengan tepat. Meme coins itu dipandangnya seperti apa, pre-sale sebagai apa. Jangan sampai kemakan dengan narasi-narasi yang aneh begitu ya, kayak dulu lah gitu ya, di cycle dulu tuh, wah meme coins ini berbeda, komunitas kami kuat, kita akan mengalahkan BTC, mengalahkan ETH ya. Dulu tuh ada apa namanya ya tokening itu ya, Bavdosh ya, mengalahkan Ethereum, apa aja tuh ngalor ngidul ngomongnya, wah bisa mengalahkan ini, semua aja dikalahkan ya. Ujung-ujungnya apa? Ya hancur gitu, karena ya memes itu bukanlah satu aset yang kita bisa hold long term begitu. Even the king of all meme coin saja, Dogecoin itu underperform luar biasa against BTC ya. Datanya mana? Lu bisa cari sendiri ya. Doge BTC. Lu lihat sendiri di cycle ini. Bagaimana performanya? Waduh, menderita begitu. Ya, nah itu yang sering kayak terjadi. Dan ya gue udah sering bahas juga ya bahwa kalau gue sih memes tuh lebih prefer udah kita cari memes baru di cycle baru ya. Nah udah gitu ya udah kita beli, kita sesuai dengan alokasinya berapa persen. Ya udah gitu, setelah profit dari situ TP kayak PP gini ya. PP ini salah satu yang paling profitable nih kita di cycle ini ya untuk memes. Lu bisa lihat sendiri gitu ya. Tapi waktunya TP ya TP. Begitu kita sudah bahas waktu itu, kita dapat SOP TP beberapa kali kan ya. Di sini nih kita dapat SOP TP 1, 2, 3, 4. Dulu waktu gue bilang TP di sini, wah gimana sih lu nggak yakin ya sama PP? Bukan masalah yakin nggak yakin, lu harus sadar lu trading apa gitu. Lu bukan trade Bitcoin yang lu kasarnya kalau sampai salah amit-amit lu bawa cycle selanjutnya aman, enggak.
Fakta tidak seperti itu, ya. Kita sih pakai fakta aja. Buat elu yang nyangkut di Doge, di pucuk, sampai sekarang masih belum dapat. That's the fact. Begitu. Nah, jadi ya itu, kalau gue sih lebih suka ngelihat babi ya gue bilang babi, ngelihat cacing gue bilang cacing, gue ngelihat naga ya gue bilang naga. Gitu. Jangan naga dibilang cacing, cacing dibilang monyet dan seterusnya. Gitu, ya. Oke. Kita ini ya, kita tutup atau sebelumnya gini, mungkin kita gue ingetin lagi juga, mungkin kalau kita udah tahu ya ada beberapa presale yang mungkin udah ada indikasi ya berantakan begitu ya. Ya udah jangan masuk begitu ya. Ya, tapi intinya apa? Sekali lagi kalau untuk presale gue pribadi melihatnya ini sebagai numbers game. Jadi gue ikut banyak ya. Gue udah ikut banyak, 3 mati, 2 mati ya nggak masalah. Begitu. Misalkan dari 10 nih ya, 2 mati, 3 mati. Ya udah dari 7 itu biasanya ya at least pengalaman gue pribadi dari yang gue ikutin, ya udah ujung-ujungnya ketutup kerugian itu. Nah, tapi kalau orang cuma gue mau satu aja nih, gue pilih satu terus gue jebretin semua. Nah, itu gue sangat tidak menyarankan kalau seperti itu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan berkembang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Apa lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.